Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Muftaulzana, NIM T20191428. Saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dengan mengikuti prinsip psikologi, agar materi pembelajaran itu dapat mencerminkan target yang jelas dari perilaku siswa telah mengalami proses belajar mengajar. Yang kedua, pengorganisasian materi pembelajaran, yaitu mengenal urutan pengamalan belajar yang harus diberikan pada peserta didik harus ditentukan menurut jalan pikiran yang terkandung dalam mata pelajaran, yaitu yang pertama, mulai dari satuan-satuan pelajaran yang paling mudah dan berangsur-angsur menuju kepada isi yang sukar dan rumit. Terus yang kedua, bahwa urutan ditentukan oleh cara-cara yang paling baik dalam mengajarkan tiap mata pelajaran yang dapat ditemukan dengan jalan melakukan studi ilmiah. Yang ketiga, urutan atau susunan mata pelajaran bukan harus ditentukan dalam mata pelajaran, melainkan para pelajar atau murid itu sendiri, dan urutan atau susunannya harus ditentukan menurut kebutuhan-kebutuhan anak dan para remaja yang menjadi matang dalam kebudayaan. Kronologis pengorganisasian materi ajar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penilaian. Perencanaan persatuan waktu, yaitu terdiri dari program tahunan dan program semester atau catur bulan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terus yang penilaian merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan serta melaksanakan pembelajaran pertemuan suatu bahan ajar maupun satuan waktu. Perencanaan persatuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Merencanakan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan. Perencanaan pembelajaran menurut Ibrahim merupakan kegiatan merumuskan tujuan apa yang harus dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran. Dalam langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran yang sudah ditentukan, yaitu adalah ruang lingkup serta kedalamannya.
yang mana hal itu dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural dan yang kedua adalah pendekatan hierarkis. Yang pertama adalah pendekatan prosedural, yang mana urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan suatu tugas. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis, yang mana dalam urutan materi tersebut secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Kemudian mengenai penulisan tujuan dan materi pembelajaran dalam RPP. Yang pertama adalah kita harus mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Kemudian yaitu kita harus mengenai alokasi waktu. Apabila alokasi waktu yang dibutuhkan dalam RPP lebih dari satu pertemuan, maka tiap pertemuan tersebut dirumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian harus mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pembelajaran yang ada di silabus tersebut dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita harus mencantumkan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Kemudian kita harus mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan suatu setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di setiap pertemuan harus memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut yang lebih dari satu pertemuan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Kemudian kita harus mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada di dalam silabus yang dikembangkan oleh suatu pendidik. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan lainnya. Kemudian mencantumkan penilaian. Dalam sebuah penilaian terlebih dahulu dirumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi apa saja yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam teknik tes tertulis, uraian, tes unjuk rasa, dan tugas rumah atau tugas proyek yang harus disertai rubrik penilaian. Kemudian istilah teknik tes tersebut disesuaikan dengan panduan penilaian kelompok mata pelajaran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.